Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hersidita Purnama sebagai konselor. Dan saya Rafli Jalani Firmansyah sebagai konseling. Terima kasih. Selamat menonton. Selamat pagi Rafli, senang sekali bisa bertemu dengan kamu hari ini. Bagaimana kabar kamu? Pagi Bu, kabar baik. Gimana Ibu sendiri? Saya juga baik, terima kasih sudah bertanya. Sebelumnya kita mulai, boleh tahu bagaimana kamu mendapatkan informasi tentang layanan konseling ini? Oh, aku dengar dari teman saya, namanya Clarissa. Dia pernah konsultasi juga sama Ibu dan ngerasa sangat terbantu sekali. Oh begitu, saya senang mendengarnya. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam perjalanan ke sini? Oh enggak Bu, aku naik motor dan cukup mudah juga sih buat nemuinnya. Baguslah. Nah, sebelum kita memulai sesi konseling, ada beberapa yang perlu aku jelasin. Setiap sesi konseling akan berlangsung selama 45 menit dan biaya per sesinya biasanya 300.000. Untuk mendapatkan hasil yang optimal diperlukan sekitar 6-8 sesi. Apakah informasi ini sudah sesuai dengan yang kamu harapin? Begitu Bu. Iya, udah selesai kok. Maksudnya udah mencukupi. Baiklah, saya juga ingin sedikit menjelaskan bahwa semua yang kita bicarakan di sini akan bersifat rahasia. Informasi yang kamu bagikan kepada aku tidak akan keluar dari ruangan ini kecuali jika ada situasi yang melibatkan bahaya bagi kamu atau orang lain. Itu pun dengan adanya persetujuan kamu. Apakah kamu memahami ketentuan itu? Sebelumnya aku sedikit menjelaskan mengenai dalam bimbingan konseling itu ada 3 asas. Yang pertama, kerahasiaan, di mana konselor harus menjaga informasi klien. Yang kedua, ada asas kesukarelaan. Klien mendatangi konselor dengan sukarela dan konselor akan mengasih solusi. Yang ketiga, ada asas keterbukaan. Baik aku maupun kamu harus terbuka menerima saran dan bersedia untuk berbagi informasi. Oh gitu Bu. Iya, saya ngerti kok. Baiklah, jika sewaktu-waktu kamu merasa nggak nyaman atau butuh jeda, jangan ragu buat ngasih tahu ke aku. Ini adalah tempat yang aman untuk kamu berbicara semua tentang perasaan kamu. Sebenarnya Bu, saya akhir-akhir ini ngerasa sangat tertekan. Tuh, saya juga ngerasa kurang nyaman kalau misalnya saya di rumah. Karena orang tua sering banget curigai ketika saya pulang sore lah, setelah banyak kegiatan di kampus. Saya udah ngerasa capek dengan banyaknya tugas kelompok, organisasi. Memang membuat jadwalku sedikit padat, tetapi respon orang tua yang selalu menyuruh pulang cepat dan menunjukkan kecurigaan yang membuat saya merasa tidak percaya. Hal ini seringkali membuat saya kepikiran, menyebabkan stres dan berdampak negatif pada emosi, sehingga sulit bagi saya untuk merasa tenang dan fokus baik di rumah maupun di kampus. Saya juga jadi merasa lebih nyaman di luar. Begitu Bu, kira-kira. Aku bisa memahami situasi ini. Bisa sangat mengganggu emosi dan kenyamanan kamu. Bagaimana waktu itu kamu menghadapi perasaan itu? Saya ngerasa sangat amat tidak dipercaya dan kadang-kadang juga terganggu secara emosional. Ini yang membuat saya sulit untuk merasa tenang di rumah dan fokus di dalam kampus begitu. Baik, mendengar cerita kamu, untuk membantu menghadapinya, mari kita mencoba dengan pendekatan behavior. Terima kasih Bu. Saya benar-benar ngerasa sulit belakangan ini. Baiklah, mari kita coba menggunakan pendekatan behavior counseling dan menggunakan pendekatan ini yang efektif untuk melakukan modifikasi tingkah laku, yaitu menekan tingkah maladaptif dan meningkatkan tingkah laku adaptif.
Mari kita mulai dengan teknik yang pertama, yaitu dengan penguatan positif. Bagaimana jika kamu mencoba mengkomunikasikan jadwal kamu yang padat secara terstruktur kepada orang tua? Oh tentu Bu, saya pernah mencoba memberitahu mereka, tapi terkadang mereka sepertinya tidak begitu memperhatikan atau malah curiga dengan kegiatan-kegiatan saya seperti itu Bu. Baik, mungkin kita bisa mencoba pendekatan yang lebih konkret lagi, seperti membuat daftar kegiatan yang jelas dan memberikan update secara teratur. Ketika orang tua kamu memberikan respon positif atau mendukung, kamu bisa memberikan umpan balik yang positif. Sebagai penguatan, misal ketika kamu sedang melakukan rapat, kamu bisa memberikan bukti atau video yang bisa kamu kirimkan ke orang tua. Dengan salah satu cara itu dapat meningkatkan kepercayaan orang tua terhadap kamu. Oh, that's good idea. Tapi saya juga bakal nyoba buat jadwal yang lebih terstruktur, juga melibatkan mereka dalam semua kegiatan saya. Bagus, selanjutnya kita bisa mencoba dengan pendekatan berbasis dengan pemecahan masalah. Apakah kamu pernah mencoba berdiskusi secara lebih terstruktur dengan mereka mengenai kekhawatiranmu? Dengan itu kamu dan orang tua akan lebih mengerti pemikiran masing-masing. Iya, tapi seringkali itu justru memicu perdebatan karena mereka merasa saya terlalu banyak di luar dan saya terlalu banyak memberikan alasan segitu. Mungkin kamu bisa merencanakan cara untuk menjelaskan dengan lebih baik mengenai jadwal kamu dan bagaimana hal itu mempengaruhi perasaanmu. Kita mencari solusi bersama untuk mengelola perbedaan persepsi. Persepsi ini kamu juga bisa menanyakan alasan orang tua kamu bersikap seperti itu terhadap kamu dan jelaskan kepada mereka menggunakan bahasa yang baik tanpa kamu ikut terpancing emosi. Saya rasa itu bakal membantu saya untuk lebih jelas menyampaikan apa yang saya alami dan saya butuhkan begitu. Untuk pendekatan modeling, bagaimana jika kamu melihat saya berinteraksi dengan orang tua dan mengomunikasikan kebutuhan atau perasaan dengan cara yang jelas dan pengertian? Saya pikir itu bakal membantu saya melihat contoh konkret tentang bagaimana cara mengkomunikasikan kebutuhan saya dengan lebih baik. Rapli, untuk pendekatan modeling kita bisa bayangkan ini seperti kita sedang belajar menari. Ketika kita melihat seorang guru menari dengan elegan dan tepat, kita coba meniru gerakannya secara berulang-ulang sampai kita bisa melakukannya sendiri dengan percaya diri. Bagaimana jika kamu melihat saya berinteraksi dengan orang tua dan mengomunikasikan kebutuhan atau perasaan dengan cara yang jelas dan pengertian? Kamu bisa mencoba menerapkan cara tersebut dalam komunikasimu dengan mereka. Saya pikir itu bakal membantu saya melihat contoh konkret tentang bagaimana cara mengkomunikasikan kebutuhan saya dengan lebih baik. Baiklah, mari kita lakukan simulasi. Misalnya saya adalah kamu dan kamu adalah orang tua kamu. Saya akan mencoba menyampaikan jadwal kegiatan saya dengan cara yang tenang dan terstruktur. Ibu, ayah, saya ingin berbicara mengenai jadwal aku minggu ini. Aku tahu kalian khawatir tentang kegiatan aku di luar. Jadi aku membuat jadwal yang lebih terperinci. Misalnya pada hari Senin hingga Rabu, aku akan mengikuti kelas tambahan di sekolah dari pukul 3 hingga 5. Setelah itu saya langsung pulang ke rumah. Oke, berarti saya sebagai orang tua nih. Kemudian saya menjawab seperti ini. Kenapa kamu harus ikut kelas tambahan? Bukankah kamu sudah cukup sibuk dengan sekolah? Saya mengerti kekhawatiran kalian. Alasan aku mengikuti kelas tambahan adalah untuk memperbaiki nilai yang sempat kurang di beberapa waktu lalu. Dengan mengikuti kelas tambahan, saya berharap nilainya lebih baik dan mendapatkan ilmu tambahan. Bagaimana menurutmu, Rapli? Apakah kamu merasa pendekatan seperti ini dapat membantumu? Ya, saya rasa saya melihat bagaimana cara menjelaskan dengan lebih baik, lebih detail, dan menekankan tujuan dari kegiatan saya bisa membuat mereka lebih memahami.
Saya akan mencoba berbicara seperti itu dengan orang tua saya. Bagus sekali. Sekarang mari kita coba latihan lagi. Kali ini kamu yang menjadi dirimu sendiri dan saya akan menjadi orang tua. Kamu bisa mencoba menggunakan cara yang tadi kita contohkan. Baik, Bu Dita, Ibu, Ayah, saya ingin berbicara tentang jadwal saya minggu ini. Saya tahu kalian khawatir dengan kegiatan saya di luar. Jadi, saya membuat jadwal yang lebih terperinci. Misalnya, pada hari Senin hingga Rabu saya mengikuti kelas tambahan di sekolah dari pukul 15.00 hingga 17.00. Setelah itu, saya langsung pulang ke rumah. Kenapa kamu harus mengikuti banyak sekali kelas tambahan? Bukankah kamu sudah cukup sibuk dan sekolah? Saya mengerti kekhawatiran kalian. Alasan saya mengikuti kelas tambahan yaitu untuk memperbaiki nilai saya yang sebelumnya mungkin terkesan kurang dari apa yang diharapkan, apa yang ditargetkan. Kemudian saya perbaiki dan mengulang untuk mencapai penargetan yang sudah saya harapkan. Begitu, Bu. Bagus sekali, Rafli. Kamu sudah melakukan dengan sangat baik. Dengan latihan seperti ini, kamu akan lebih percaya diri dalam berkomunikasi dengan orang tua. Baik, saya mengerti. Terima kasih, Bu. Saya merasa lebih siap sekarang untuk berbicara dengan orang tua saya. Rafli, mari kita coba menggunakan pendekatan desensitisasi untuk membantu kamu menghadapi reaksi orang tua dengan lebih tenang dan efektif. Bayangkan ini seperti saat kita mengatasi rasa takut terhadap ketinggian. Kita mulai dari ketinggian yang rendah dan bertahap naik lebih tinggi seiring dengan waktu. Oke, bagaimana cara ngelakuinnya dalam konteks komunikasi dengan orang tua saya, Bu? Pertama-tama, kita akan mulai dengan situasi yang paling mudah dan nyaman bagimu. Lalu secara bertahap meningkatkan tingkat kesulitannya. Misalnya, kita bisa mulai dengan topik yang tidak terlalu sensitif dan bertahap menuju topik yang lebih sulit. Baik, saya mengerti. Bisa diberikan contohnya? Tentu, misalnya kita mulai dengan meminta izin untuk melakukan kegiatan yang sederhana seperti pergi ke perpustakaan untuk belajar. Kemudian setelah kamu merasa lebih nyaman, kita bisa melanjutkan ke topik yang lebih kompleks seperti menjelaskan kegiatan organisasi atau jadwal kelas. Mari kita mulai dengan tahap pertama. Bayangkan kamu ingin meminta izin untuk pergi ke perpustakaan selama 2 jam untuk belajar. Saya akan menjadi orang tua kamu dan kamu akan mencoba berbicara dengan tenang dan terstruktur. Baik. Ibu, Ayah, saya ingin mengikuti kegiatan organisasi di kampus. Kegiatan ini berlangsung setiap hari Jumat sore selama 2 jam. Saya percaya ini bisa membantu saya meningkatkan kemampuan berbicara dan berpikir kritis. Apakah saya boleh ikut? Mengapa kamu harus ikut organisasi? Bukankah itu akan menyita waktu belajarmu? Saya mengerti kekhawatiran kalian. Namun, saya merasa kegiatan ini memberikan manfaat tambahan selain akademis, seperti kemampuan berbicara di depan umum dan berpikir logis. Saya juga akan memastikan bahwa saya tetap fokus pada pelajaran dan mengatur waktu dengan baik. Luar biasa, Rafli. Kamu sudah semakin baik. Bagaimana rasanya berbicara tentang topik yang lebih sulit ini? Awalnya agak gugup, tapi saya merasa lebih tenang dan setelah melakukannya. Itu adalah kemajuan yang sangat baik. Dengan berlatih secara bertahap seperti ini, kamu akan semakin nyaman dan percaya diri dalam menghadapi situasi yang lebih sulit. Kita akan terus berlatih sampai kamu merasa benar-benar siap. Terima kasih, Bu Dita. Saya merasa lebih siap dan percaya diri sekarang. Sama-sama, Rafli. Dengan pendekatan desensitisasi ini, kamu akan semakin mahir menghadapi reaksi orang tua dengan lebih tenang dan efektif. Ingat, ini adalah proses bertahap, jadi tetaplah bersabar dan terus berlatih.
Terakhir, saya akan membantu kamu mengembangkan teknik komunikasi yang lebih efektif. Misalnya, cara untuk berbicara tanpa defensif, mendengarkan aktif, dan menggunakan bahasa yang jelas dan positif. Terakhir, saya akan berharap dengan semua ini, saya bisa merasa lebih percaya diri dan lebih baik dalam berkomunikasi dengan mereka. Dengan menerapkan pendekatan behavior ini, saya yakin kita dapat membantu kamu membangun hubungan yang lebih baik dengan orang tua dan mengurangi tingkat stres serta ketidaknyamanan yang kamu alami di rumah. Cobalah kamu sering berkomunikasi dengan mereka. Jika kamu bisa maju dengan mengikuti organisasi, kamu bisa lebih percaya diri dan berani melakukan komunikasi yang terbuka seperti yang saya jelaskan. Ingatlah bahwa perubahan mungkin tidak terjadi secara instan. Yang penting adalah kamu mencoba untuk berkomunikasi dengan orang tua kamu dan mencari solusi bersama. Oke, terima kasih. Sama-sama Rapli, saya yakin kamu bisa melakukannya. Jika ada masalah lagi, jangan ragu untuk datang kembali dan berbicara dengan saya. Sampai bertemu lagi di sesi selanjutnya. My pleasure.